beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus, damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Angin sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Makanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sekali lagi, sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Angin sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir di dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu. Melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh pada pagi hari ini. Amin. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam kondisi situasi ibadah online memang ada kekurangan, tapi biarlah tidak mengurangi semangat hati kita untuk datang beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Dan saya percaya pada pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita merasakan kuasa Tuhan mengalir di pagi hari ini di rumah tangga kita masing-masing. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini saatnya berdiri di altarmu. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi rumah doa daripada Tuhan. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya.
sucinya. Kita masuk tanah sucinya bersama para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Mari puji nama Tuhan, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk takhta sucinya. Kita masuk takhta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Katakan fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau urapi setiap hati kami, pandangan kami, fokus kami hanya tertuju kepada firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Memberkati semua yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah online ini Tuhan memberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau jamah setiap hati kami melalui firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba siap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hidup dan berkuasa, dinyatakan di tempat ini, dinyatakan bagi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya kuasa firman Tuhan akan terjadi dalam hidup kami, dan mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah, selamat kita mensyukuri kebaikan, kemurahan Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya ibadah ini hanya untuk memuliakan Tuhan, amin. Biasanya kita beribadah di tempat ibadah fisik, gereja fisik, tetapi kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan terus hadir dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Tuhan terus berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Di saat seperti inilah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita percaya akan keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan di setiap rumah tangga kita masing-masing, di setiap keberadaan hidup kita masing-masing, di setiap jalan-jalan kita masing-masing. Oleh sebab itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita buka firman Tuhan terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas 8. Ya. Lukas 8 ayat yang ke-41 dan 42, ya. Lukas pasal 8 ayat 41 dan 42.
Ya, kita sama-sama menyimak firman Tuhan yang terdapat pada Injil pasal Lukas pasal yang ke-8 ayat 41 dan 42. Saya bacakan firman Tuhan. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ya. Dia adalah kepala rumah ibadat. Kita baca bersama-sama saja ayat ini, walaupun saudara di rumah. Mari satu ulang lagi ya. Ya, mari saudara menyimak. Kita baca ulang bersama-sama. Yairus. Ya, Lukas pasal 8. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya berumur kira-kira 12 tahun dalam perjalanan ke situ Yesus didesak orang banyak. Sampai di sana dulu pembacaan firman Tuhan. Di sini Yairus adalah kepala rumah ibadat. Ya, Yairus adalah kepala rumah ibadat. Firman Tuhan katakan responnya untuk datang mencari Yesus, dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia memohon. Dia memohon kepada Tuhan dan kakinya tersungkur di kaki Yesus. Dia memohon kepada Tuhan supaya anaknya yang sudah sakit, kata firman Tuhan sudah mau hampir mati, ya setengah mati, memang sudah kondisinya sudah parah, kondisi tubuh daripada anak ini sudah tidak berdaya lagi. Seorang ayah pasti akan mengambil jalan keluar, seorang ayah pasti akan berusaha bagaimana anak ini disembuhkan. Mungkin anak ini sudah diusahakan oleh berbagai tabib, dokter mungkin pada waktu itu untuk kesembuhan, tetapi anak ini belum menerima kesembuhan daripada Tuhan. Anak ini perempuan satu-satunya berumur 12 tahun yang sakit. Dan pada saat dia berjumpa, kepala rumah ibadah ini berjumpa dengan Yesus, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan datang ke rumahnya, mengunjungi rumahnya. Memohon supaya Yesus datang, melihat kondisi anaknya yang sakit. Saudara, di dalam perjalanan, Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada Yairus di situ akan menuju ke rumah daripada Yairus, melihat keberadaan daripada anak itu. Ayat 49 katakan, coba kita lihat ayat 9, 49 naik sedikit. Ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, dia masih berbicara dengan Yairus. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, sekali lagi ya, saya baca, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Saudara, keluarga daripada Yairus memberikan informasi yang mana anaknya yang setengah mati tadi yang kita baca di ayat 41-42, di dalam perjalanan informasi datang dari keluarganya, anaknya sudah mati. Saudara, anaknya sudah mati. Ada berita buruk yang datang kepada Yairus. Ada berita yang tidak baik diterima oleh Yairus. Ada berita yang tidak mengenakan bagi seorang ayah yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk datang menyembuhkan anaknya yang sudah sakit, sudah parah. Dan tiba-tiba di perjalanan mereka bersama Tuhan Yesus, ada murid-muridnya, Yairus ada di situ, datang keluarganya dari rumah memberikan informasi, anakmu sudah mati. Saudara, informasi yang buruk, informasi yang tidak mengenakan, saudara, informasi yang tidak baik.
Informasi yang membuat hati menjadi kecut, saudara. Bagaimana seorang ayah mendengar bahwa berita yang tadinya anaknya masih hidup, ketika dia berhadapan dengan Yesus justru posisinya semakin terpuruk. Posisinya semakin tidak baik. Saat ini kita mendengar berita-berita yang buruk saat ini, saudara. Berita buruk apa? Berita buruk ini sudah melanda dunia. Yang kita tahu saat ini COVID-19 memberikan kesaksian bagi dunia ini. COVID-19 memberikan kesaksian berita bagi jutaan orang di muka bumi ini, bahwa dampak efek kejadian yang terjadi saat ini begitu hebat, saudara. Kenapa begitu hebat? Karena dunia saat ini sudah berusaha, baik negara-negara yang luar biasa, Amerika, Eropa, benua Asia, bahkan Indonesia sendiri, saudara. Efek yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini membuat berita buruk. Kematian terjadi di negara-negara, di mana-mana tempat. Apa orang tidak menjadi kecut, tidak takut? Dunia ekonomi, dunia apalagi sosial, budaya, keamanan, semua terganggu, saudara. Gaya hidup manusia terganggu. Yang dulu dia bekerja, bebas bekerja di mana-mana, beraktivitas di tempat di luar, sekarang harus beraktivitas di rumah, di tempat masing-masing, tidak bisa keluar tempat, tidak bisa pergi kemana-mana tempat. Jadi ruangnya semakin sempit. Makanya saya katakan bahwa pola hidup manusia berubah. Semua dilakukan di rumah saja. Dan ini memberikan efek bagi banyak orang. Banyak orang saya lihat tadi di berita-berita. Apa efek yang ditimbulkan? Orang menjadi diserang oleh ketakutan. Orang diserang oleh kekhawatiran. Orang-orang diserang oleh apa ya? Katakanlah bisa fobia, ya kan? Ketakutan yang berlebihan. Orang bisa merasakan saat-saat ini sensitif, orang-orang sangat sensitif, paranoid ya, jadi parno lah, ya kemana-mana orang takut, ya kan, bertemu orang batuk sedikit, flu sedikit, orang langsung curiga, ya kan, jadi paranoid, katakanlah, ya, bahkan banyak orang sekarang mengalami depresi, stres, karena apa? Perusahaan yang besar, tiba-tiba karyawan di PHK, tidak ada pemasukan, ini berita yang buruk. Berita yang membuat jadi lemah, saudara. Saya katakan waktu 2 minggu lalu, takut itu wajar, natural. Sebagai manusia kita perlu takut juga, amin. Takut itu wajar. Tapi tinggal di dalam ketakutan itu tidak wajar. Tinggal dalam ketakutan itu tidak wajar, ya kan? Apa yang orang membuat takut, ya kan? Karena apa? Sakit penyakit. Tekanan kebutuhan, orang bisa stres, tekanan-tekanan yang lain, bahkan pergumulan-pergumulan yang lain yang dihadapi, karena orang tidak siap menghadapi hal demikian. Begitu juga dengan seorang Yairus, dia pasti, saya percaya, dia mulai ada ketakutan yang dialami oleh seorang pemimpin rumah ibadat, Yairus, ketakutan. 2 minggu yang lalu tidak salah saya pernah mengambil di 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Ini seorang raja yang 25 tahun memerintah Yehuda sebagai raja. Tapi ketika dia berhadapan dengan musuh-musuh ini sangat besar, saudara. Saya katakan waktu itu adalah musuh yang di Alkitab ditulis ada Moab, Bani Moab, ada Bani Amon. Terus dia mendengar lagi berita yang lebih besar lagi, ada di ayat 2 di 2 Tawarik 20 ayat yang kedua. Ada suatu laskar yang sangat besar, ada dari Edom akan datang menyerang Yosafat bersama dengan penduduknya. Saudara,
Kalau saudara baca di 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga, pada saat itu saya bacakan 2 Tawarik 20, saya kembali. Yosafat menjadi takut. Nah, di sini. Yosafat saja seorang raja ini menjadi takut. Paling gemetar saudara, mendengar berita bahwa ada penyerangan dari Moab, ada penyerangan dari Bani Amon, ada penyerangan dari pasukan dari Edom yang sangat besar akan menyerang. Sepertinya dia diblokade, sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa, mau ke kiri, ke kanan, timur, barat, utara, selatan sudah dikepung. Ayat yang ketiga katakan di 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga di sana. Ayat yang ketiga. Sana tulis Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, saya katakan tadi bahwa ketakutan itu adalah natural sebagai manusia. Tapi tinggal dalam ketakutan itu tidak wajar, ya kan? Paranoid, fobia, ketakutan yang berlebihan, dibawa bayang-bayang ketakutan. Jadi serba itu takut. Sudah takut. Saudara, mari kita melihat firman Tuhan ketika Yosafat berada dalam posisi takut, dia berbalik mencari Tuhan, saudara. Saya katakan bahwa ketakutan itu natural. Tapi di belakang ketakutan itu ada sesuatu yang membuat orang menjadi depresi. Ketakutan yang berubah adalah iblis. Dengan COVID-19 ini orang menjadi takut. Iya kan? Takut. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita merasa takut, itu wajar. Tapi kita berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan. Jalan satu-satunya, solusi yang terbaik adalah mencari Tuhan. Mencari siapa lagi? Pertolongan kepada siapa lagi? Hanya kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia menyerukan umatnya berpuasa, meregakkan diri, artinya mengangkat tangan, menandakan bahwa mereka tidak sanggup menghadapi musuh yang begitu besar, laskar yang begitu besar. Kalau virus corona ini sebagai laskar yang begitu besar menyerang dunia ini, manusia takut. Tapi sebagai orang percaya, ketika kita dalam takut juga, kita kembali mencari Tuhan. Amin. Mencari wajahnya, mencari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pertolongan belum terjadi pada Yosafat bersama dengan pasukannya. Mereka percaya akan pertolongan Tuhan. Iman mereka timbul. Maka ayat 9 katakan di 2 Tawarik 20 ayat yang ke-9, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiam diri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Luar biasa. Dia katakan di sini, mau kelaparan kah? Saat ini orang banyaknya menderita serangan, ya kan? Ada penyakit sampar kah? Ya kan? Terus apa yang dilakukan? Mereka percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itu menuliskan bahwa firman Tuhan datang kepada seorang anak Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Luar biasa, amin. Bukan Yosafat yang akan berperang melawan musuh-musuh laskar yang begitu besar, tetapi Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan berperang, saudara. Musuh yang saat ini kita tidak lihat, iblis kita tidak lihat, tapi pergerakannya kita lihat, ya kan? Tuhan akan berperang.
Amin. Di balik corona saya percaya iblis yang memanfaatkan kesempatan ini supaya manusia takut, manusia khawatir, manusia depresi, manusia stres, ketakutan yang luar biasa. Tapi kita percaya ada tangan Tuhan yang besar. Amin. Katakan iblis tidak ada di mana-mana tempat, tapi Tuhan ada di mana-mana tempat. Amin. Dia hadir di sini, dia hadir di rumah saudara, dia hadir di keluarga saudara, dia hadir di mana-mana tempat. Tuhan itu maha hadir. Amin. Iblis itu tidak maha hadir, ya, dia tidak ada di mana-mana, tapi dia datang kepada orang yang takut, ketakutan. Haleluya. Firman Tuhan katakan iblis ada di kaki kita, telapak kaki kita. Amin. Dia tidak ada di mana-mana. Kita punya kuasa untuk menginjak musuh. Iblis, kuasa kita punya otoritas, kuasa Allah. Haleluya. Terus apa perkataan Tuhan kepada orang yang bernama Yairus ini? Mari kita lihat kembali lagi firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-50. Tetapi Yesus mendengar dan berkata kepada, saya bacakan lagi, tetapi Yesus mendengarkannya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Amin. Kata-kata inilah yang membuat Yairus dalam keadaan ketakutan, keadaan berduka cita ketika firman Tuhan datang kepada Yairus. Yesus berkata, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Saudara, katakan dalam dirimu, jangan takut, percaya saja. Mari kita ucapkan, jangan takut, percaya saja. Sekali lagi, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Ini perkataan daripada Tuhan Yesus. Kalau kita imani kejadian Yairus yang terjadi saat ini terjadi pada saudara-saudara, jangan takut, percaya saja. Amin. Tuhan Yesus berkata, kalau Tuhan Yesus berkata akan selamat, percaya saja, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat, keluarga kita akan selamat. Amin. Akan selamat, ada perlindungan. Saudara, berita ini anaknya sudah mati, tetapi luar biasanya Yesus datang ke rumahnya. Kalau kita baca di kitab Markus pasal 5:41, masih dalam perikop yang sama, Yesus datang dan berkata, Talita kum, anak yang sudah mati bangkit kembali. Saudara, anak yang sudah tidak berdaya, Talita kum, bangkitlah, artinya hiduplah. Jadi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Anak yang sudah mati bangkitkan kembali. Saya mau katakan, banyak usaha-usaha yang sudah mati saat ini. Banyak bisnis-bisnis yang sudah merayap saat ini, ya kan? Banyak pelayanan-pelayanan yang saat ini, ya kan? Sepertinya tidak berdaya. Tetapi kita perkatakan, saya boleh katakan, kalau Yesus mendeklarasikan perkataan ini kepada Yairus, jangan takut, percaya saja bahwa anakmu akan selamat. Kita harus deklarasikan juga, jangan takut, percaya saja. Amin. Apa kebutuhan saya dan saudara? Apa pergumulan saya dan saudara? Apa yang menjadi doamu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu? Serahkan kepada Yesus. Tindakan yang luar biasa yang diambil oleh Yairus, saya lihat di Markus pasal 5 ayat yang ke-22. Markus pasal 5 ayat 42. Ya. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub. Ya,
Luar biasa. Kebangkitan terjadi, mujizat Tuhan terjadi bagi Yairus di tengah krisis yang dialami olehnya. Tapi kuasa Tuhan luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena apa? Dia mencari Tuhan. 41 katakan dalam ayat yang kita baca tadi Lukas, maka datanglah seorang bernama Yairus, dia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di kaki Yesus dan memohon kepadanya. Tersungkur di kaki Yesus, memohon kepadanya. Tidak ada solusi jalan lain, tidak ada jalan keluar lagi. Hanya datang tersungkur di bawah kaki Yesus saja. Di kaki Yesus ada kuasa dan mujizat terjadi. Amin. Di kaki Yesus ada pertolongan. Amin. Kakinya yang pernah dipaku di kayu salib. Mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan. Ketika kita datang di kaki Yesus, tersungkur di kaki Yesus, ada kuasa dan mujizat Tuhan. Haleluya. Masih dalam suasana Paskah, saudara. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama 40 hari dia menyatakan bahwa dia bangkit dari antara orang mati sebelum dia naik ke surga. Masa-masa inilah kita percaya kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Kalau anak Yairus bangkit, membuktikan Tuhan kita hidup. Amin. Kalau Yosafat hanya berdiam saja dan diberi kemenangan kepada Yosafat, luar biasa. Kemenangan juga itu kan kita raih, kita capai karena Allah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dari pembacaan ini, apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita ambil dalam kejadian ini? Mari kita cari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita tersungkur di kaki Yesus. Percaya akan perkataan Tuhan. Apa yang dideklarasikan oleh Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Kita juga percaya. Kita jangan takut. Amin. Jangan takut, percaya saja. Ekonomi, usaha, pekerjaan, pelayanan, seluruh keuangan finansial, kebutuhan saya dan saudara, percaya saja. Kita percaya saat ini bahwa kuasa Tuhan terus bekerja. Bagi setiap orang yang datang tersungkur di kaki Yesus. Amin. Tersungkur di dalam hadirat Tuhan. Jadi perkataan Tuhan menghidupkan. Perkataan Tuhan membangkitkan. Perkataan Tuhan yang sudah mati bangkit kembali. Apa yang menjadi ketakutan saya dan saudara? Biarlah kita tetap percaya dan firman Tuhan. Bila kita tetap percaya dan firman Tuhan, yang berada di Amerika, yang berada di Jakarta Timur, yang berada di Bekasi, yang berada di tempat lain, mungkin saat ini saudara menyimak, dimanapun posisi saudara berada, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan perbuatannya yang ajaib ketika kita tersungkur di kaki Tuhan. Jangan meremehkan kuasa Tuhan, jangan meremehkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi saya dan saudara. Amin. Kuasanya saya katakan unlimited, tidak terbatas. Amin. Saudara punya paket dikatakan unlimited, pasti juga akan habis paketnya. Amin. Tapi Tuhan kuasanya unlimited, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Kuasanya tidak berubah dari dahulu sampai sekarang. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya Yesus Kristus tetap sama. Dia tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Sebagai ayat yang penutup, sebagai ayat yang terakhir, Yesaya pasal 41, kita lihat. Satu ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sudah dapat?
1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Jangan takut. Jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ya kan? Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Kemenangan sudah terjadi bagi anak Yairus. Kemenangan sudah terjadi bagi Raja Yosafat. Kemenangan juga terjadi bagi saya dan saudara. Karena kuasanya terjadi bagi saya dan saudara di pagi hari ini ketika kita percaya akan firman Tuhan. Haleluya. Katakan, deklarasikan firman Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Amin. Kita bertindak dengan iman. Mungkin saat-saat ini saudara berkata, oh saudara, pendeta, dalam situasi sulit saat ini, banyak orang di sekitar saya mungkin kekurangan. Untuk saya makan saja susah. Ya kan? Untuk menolong mereka susah. Tapi kalau engkau tergerak untuk memberikan bagi saudara-saudaramu, apakah itu berkat apapun, engkau berikan kepada mereka. Jangan takut, percaya saja, berilah kalau Tuhan menggerakkan hatimu. Karena kita melihat firman Tuhan apa yang terjadi bagi janda di Sarfat. Ketika firman Tuhan datang kepada dia melalui Nabi Elia, apa yang dikerjakan dia lakukan. Dan Tuhan memelihara janda Sarfat bersama anaknya dengan sekian waktu yang cukup lama. Diberkati, tidak habis-habisnya. Roti, minyak diberikan, diberkati. Saudara percaya, saat inilah ketika kita mendeklarasikan perkataan Tuhan, perkataan kasih juga kita harus deklarasikan. Mungkin saudara berlebih, bagilah kepada saudara-saudara yang lain. Mungkin saudara saat ini tidak bisa memberi karena kekurangan. Saya percaya mujizat masih ada, mujizat pasti terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Sebab kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai detik hari ini bagi saya yang saudara terjadi. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian. Haleluya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau besertaku. Engkau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Oh, Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. bahkan Menolongku
kemenangan, kemenangan, Yesus membanggaku dengan tanganmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus membanggaku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus membanggaku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Engkau memberi kemenangan bagi kami ya Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu. Kami percayakan mujizat-Mu terjadi bagi kami ya Tuhan. Kalau Tuhan menolong Yairus, Tuhan menolong Raja Yosafat, firman Tuhan bagi kami juga. Jangan takut, percaya saja. Kami percaya kehadiran Tuhan di setiap pribadi kami masing-masing saat ini ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Engkau temukan kami. Mungkin saat ini ada yang mengalami ketakutan, ada yang mengalami depresi, ada yang mengalami persoalan yang berat ya Tuhan. Melalui situasi kondisi dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati mata pencaharian mereka ya Tuhan. Walaupun posisi mereka ada di rumah masing-masing, tetapi mujizat Tuhan pasti terjadi bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Engkau memberkati ya Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online ini, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau teguhkan hati mereka, Engkau mampukan mereka Tuhan. Kalau mereka dalam kelemahan, Engkau sembuhkan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Bahkan yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat diberikan solusi dan jalan keluar daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sepakat berdoa bagi pemerintah Indonesia dari Presiden ya Tuhan, sampai pemerintah yang paling bawah, di mana Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, semua instansi pemerintah bekerja Tuhan. Melalui kejadian virus Corona ini Tuhan, biar Engkau memberkati pemerintahan kami ya Tuhan. Berkati bangsa ini ya Tuhan. Selamatkan bangsa ini ya Tuhan. Engkau pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Aku berdoa bagi gereja-gereja Tuhan saat ini juga. Hamba-hamba Tuhan. Anak-anak Tuhan. Mereka ada di pulau-pulau yang besar, pulau-pulau yang kecil, di pelosok-pelosok tanah air ini Tuhan. Engkau jangkau dan memberkati mereka. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam diri mereka. Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Tangan Tuhan yang ajaib yang menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bila mata rohani kami juga terbuka ya Tuhan, dan memandangkan pekerjaan Tuhan. Engkau
Engkau memberkati. Kami harus berdoa Bapa dalam nama Yesus. Dalam bangsa ini Tuhan dipulihkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Negara-negara yang lain hamba berdoa juga Tuhan. Baik Amerika Tuhan. Baik benua Eropa, Asia Tuhan. Bahkan Israel. Engkau memberkati Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu juga bagi mereka ya. Dan keselamatan juga terjadi pada mereka. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus, nama yang ajaib. Dalam masa Tuhan, menyatakan perbuatan tangan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami juga punya Allah yang berkuasa. Baik di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi sekalipun Engkau berkuasa ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Unlimited Tuhan. Kami percayakan kuasa Tuhan terjadi setiap pribadi kami masing-masing, setiap pelayanan kami. Pujilah nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari angkatlah hatimu, angkatlah wajahmu, dan tanganmu terangkat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima